Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erik Prayoga dari Teknik Informatika Universitas Lampung Angkatan 2018. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis terhadap data dari WHO, yaitu data terkait COVID-19. Di sini saya menggunakan tools RapidMiner. RapidMiner ini biasa digunakan untuk melakukan data mining. Data mining sendiri merupakan proses di mana data itu digali, dikeruk informasi yang terdapat dalam data tersebut sehingga didapatkan informasi yang berguna. Kemudian sebelum melakukan analisa, pastikan kita sudah memiliki file yang akan dianalisis. Lalu jika setelah memiliki filenya, kita melakukan import data dari My Computer. Lalu cari letak di mana tempat data yang akan dianalisis tersebut. Ini filenya. Jika sudah menemukan filenya, klik lalu tekan next di sini. Ini tidak perlu dirubah-rubah, langsung next saja terus sampai proses importnya selesai. Lalu di sini kita pilih local repository saja, lalu finish. Nah, ini data berhasil kita import. Di sini kita lihat ada banyak sekali kolom atribut dari data yang kita import. Ada nama negara, region, lalu ini kasus kumulatif total, per 100.000 population. Di sini kita bisa melakukan analisis. Kita lihat di sini WHO telah mengumpulkan data dari berbagai negara. Kita lihat ada dari 238 negara. WHO telah mengumpulkan data terkait COVID ini dari 238 negara. Kita lihat di sini kasus kumulatif dari awal hingga dokumen ini dibuat ada sebanyak 146 juta kasus COVID. Lalu kita lihat di sini penyumbang terbanyaknya yaitu Amerika Serikat sebanyak 31 juta. Ini kita lihat di sini diurutkan berdasarkan kasus terbanyak. Kita lihat Indonesia sendiri ada di urutan ke-18. Indonesia ini karena yang pertama kan global, berarti Indonesia terdapat di urutan ke-18 memang terbanyak. Kita lihat di sini terdapat 1.600.000 kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Itu yang sudah terkonfirmasi. Ada sebanyak 1.600.000 kasus. Lalu di sini ada kasus kumulatif dari 100.000 populasi. Jadi setiap 100.000 populasi itu ada
dari seluruh dunia ada sebanyak 1.881 orang dari 100.000 populasi. 1.000 orang ini yang terjangkit dari 100.000 populasi. Lalu di sini ada kasus yang dilaporkan dari 7 hari terakhir. Dari 7 hari terakhir ada sebanyak 5.700.000. Sebanyak 5.700.000. Artinya dalam seharinya, coba kita cari ya, 574 dalam tiap harinya selama 7 hari terakhir itu, setiap harinya ada 820.779. Setiap harinya ada sebanyak 820.000 kasus baru tiap harinya. Berarti kalau kita konversikan ke dalam jam, setiap jam terdapat 34.199 kasus dalam 7 hari terakhir ini. Lalu ini dari 7 hari terakhir dari 100.000 populasi. Kemudian ini kasus terbaru yang dilaporkan 24 jam terakhir sebanyak 700.000. Kita lihat tadi sebelumnya yang 7 hari terakhir itu rata-rata perharinya sekitar 820.000. Sedangkan di sini untuk 24 jam terakhir itu terdapat 794.000. Berarti di sini ada tren turun pada akhir-akhir minggu ini ada terjadi penambahan jumlah kasus. Lalu ini ada kumulatif dari kematian dari semua kasus yang telah terjadi, yaitu sebanyak 3.100.000. Jadi dari kasus yang sebanyak 146 juta ini hanya terdapat 3.100.000 saja yang mengalami kematian. Lalu ini dari 100.000 populasi, ini dalam 7 hari terakhir ada 89.000. Ini yang populasi 100.000. Dan ini dalam 24 jam terakhir, tiap harinya berarti terdapat sekitar 12.000 orang yang meninggal karena COVID. Kemudian kita melakukan analisa berdasarkan statistiknya. Di sini dari atribut nama, value terbesarnya itu Afghanistan. Maksudnya ini nama pertama ini yaitu Afghanistan, urutan pertama karena dia kan diurutkan berdasarkan abjad. Ini region terbanyaknya yaitu Eropa dari 62 negara,
Terus kumulatif total sebanyak 146 juta kasus, dan ini rata-ratanya sebanyak 12 juta. Bukan 1 juta. Setiap negaranya rata-ratanya terdapat 1.200.000 kasus. Kemudian kita melalui grafik. Di sini grafik di sini kita melihat dari atribut kasus dan kematian. Kita akan melakukan perbandingan dari kasus dan kematian yang terjadi. Di sini dari seluruh dunia terdapat 126 juta kasus dan 3 juta kasus, 3 juta yang mengalami kematian. Kemudian kita lihat di Brazil, ini ada 14 juta, lalu kematiannya terdapat 389.000. Kita lihat di Indonesia terdapat 1.141.194 kasus, dan kematian di Indonesia sebesar 54.440. Kita lihat dari atribut lain. Kita lihat dari kasus tujuh hari terakhir dan kematian 7 hari terakhir. Kita lihat di sini dalam 7 hari terakhir terdapat 5 juta kasus baru, dan kematian dalam 7 hari terakhir sebanyak 89.000 kasus kematian. Dan di sini kita lihat kematian paling banyak dari Amerika sebesar 400. Bukan. Kita lihat di sini yang paling besar dari India. Brazil. Dari Brazil sebanyak 17.000 dari 408 kasus baru. 408.000 kasus baru. Sini juga kita dapat mengekspor grafik. Kita
kita dapat mengekspor grafik ini ke dalam berbagai bentuk seperti PDF, JPG, SVG, dan bisa kita simpan pada penyimpanan di komputer. Di sini susah ya melihatnya karena terlalu banyak data yang tumpang tindih. Di sini lebih terlihat data-datanya. Kita lihat kasus kematian terbanyak dari totalnya dari mana. Kita lihat total kematian paling banyak dari Amerika, yaitu sebanyak 500 kasus kematian. Lalu Brazil, lalu di Indonesia sendiri, dari Indonesia sendiri terdapat sebanyak 44.500 kasus meninggal dari 1 juta kasus keseluruhan terdapat 44.000 kasus meninggal. Sekian analisa dari saya mengenai data WHO terkait COVID-19 ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.